memang monyet kamu santai. Udah dikasih. Halo, kembali lagi di Cinema Case bersama saya Kelvin dan saya Roy. Sekarang nih kita bakalan bahas episode ke-7. Nah, di episode ke-7 ini bercerita tentang kedekatan Komunjang dan Gangte yang mulai terjalin, mulai mendekat, mulai mereka semakin dekat, dan akhirnya dengan kedekatan mereka itu mereka bisa saling menyembuhkan luka masa lalunya yang di ending Gangte mulai bisa merasakan masa lalunya, ingat-ingat memori yang hilang, dan si Komunjang bisa berani melawannya, tapi yang menjadi expose dan membuat kita sedikit senyum-senyum sendiri ada di mobil itu waktu mobil, Komunjang ditanya mau makan apa, sensor, terus apa mau itu cukup jadi exposure kita ya. Kau ingin pergi kemana gitu, gitu, terus lagi gitu. Ya menggunakan sensor suara dan juga visual effect bener banget. Bibirnya itu tuh lucu sih, jadi memang sedikit memicu kita buat senyum-senyum kecil gitu lah ya. Sih. Jadi memang, lucu aja sih. Memang di sini mulai asik lagi dibanding yang kemarin itu udah biasa banget, bahkan yang Good Night itu. Emang tapi ngeselin sih sumpah visual effect-nya, kenapa sih bisa kepikiran, bisa mikir gitu loh. Kok bisa goblok gitu sebelumnya. Untungnya di episode ini sudah nggak ada lagi. Ya, untungnya efeknya udah lebih oke sih kalau yang ini. Lebih apa ya? Lebih kekinian ya mungkin bahasanya. Atau sebenarnya lebih pas dan kayak kembali ke jati dirinya yang udah episode sebelumnya. Benar. Jadi yang awal-awal itu udah mulai muncul lagi gitu. Di sini juga ada salah satu scene itu yang pakai transisi yang kayak awal-awal yang kita bilang bagus kayak gitu, yang transisi yang unik. Jadi di sini memang nggak ada bukan trik khusus, cuma triknya di cutting aja di sini. Pembicaraan dan visual yang ditampilkan setelah itu. Jadi bisa pas gitu. Jadi di situ dia membicarakan bahwa kamu mau makan apa gitu kan. Langsung di situ langsung penyajian pizza. Jadi di situ bisa bisa ada korelasinya. Korelasinya bukan transisi ada yang sesuatu terus menyaru jadi satu gitu enggak. Jadi korelasinya lebih ke audio dan visual setelahnya. Jadi audio sebelumnya kamu makan apa, visualnya langsung menunjukkan bahwa makanan gitu. Jadi mau makan apa gitu langsung ada pizza. Tapi dengan cutting yang sederhana ini tapi tetap bisa tetap bisa cukup impress sih gitu. Lebih impress sih. Bisa tetap mikir gitu loh, sebelumnya tuh nggak mikir cut-cutnya gitu. Kok aku ngerasa bakalan ada kedekatan antara lebih dekat lagi gitu. Bebek Namjoon dengan si CEO Lee ya. Kok aku merasa di episode ini bakalan ada kedekatan antara mereka ya. Jadi lebih kenal gitu. Jadi mereka akan terus si Namjoon bakalan mengenal si CEO Lee ini lebih dalam ya. Sebenarnya nggak terima sih aku. Tetap terima dengan si Santae. Memang monyet kamu Santae. Udah dikasih tempat tinggal, dikasih tempat kerja gitu. Kok tega gitu loh. Dia masih mengutamakan si monyet yang nusuk kamu. Pertemuan pertama ditusuk. Terus kamu memang jahat kamu. Memang waktu scene melihat lukisan gitu melihat lukisan terus si Komunjang menceritakan bahwa ada gedung yang disukai si Santae ini itu adalah anjing di musim semi ya kalau nggak salah, anjing di musim semi. Terus muncul nih animasi yang kita rindukan di episode 1 ini, yang cuma muncul animasi, akhirnya muncul animasi lagi. Ada anjing jadi si animasi ini keluar lagi, terus ada bis, tapi ini bisnya bis asli gitu. Jadi lewat terus langsung hilang, langsung ganti background yang asli gitu. Jadi bis yang asli. Jadi transisinya di lukisannya si Santae, terus dia cutnya langsung ke background yang asli. Terus habis itu dilanjutkan dengan animasi anjing yang masih loncat-loncat gitu. Banget. Itu masih jadi kembali ke waktu episode 1 yang buat kita impress adalah animasi yang digunakan juga fresh ya jadinya. Benar banget. Dan juga transisi yang sebelumnya hilang di beberapa episode ini yang berkurang. Sekarang ada lagi sih. Yang kemarin episode 6 hilang, sekarang balik lagi. Iya, di episode 6 tuh benar-benar hilang. Benar-benar hilang, cuma ada Good Night itu. Jadi malah kembali ke bisa kita bilang ingat jadi dirinya ya. Kemarin tuh kayak udah lupa diri ya. Mungkin si penulis itu waktu kesurupan. atau mungkin sutradaranya waktu mabok gitu kan, jadi dia lupa dengan jadi dirinya, akhirnya
sekarang kembali lagi. Kemarin kalau kita nggak mau review dan bikin video, aku pribadi ya udah nggak pengen nonton, sumpah. Udah males tuh. Dari lihat episode 7. Itu udah males banget, tapi ternyata enggak ekspresi kita udah beda. Jadi waktu kita awal tuh malah justru sedikit terkesima. Sedikit bisa diikutin lah. Udah kembali lagi gitu dari segi cerita maupun dari segi teknis maupun cuman efek-efek kayak gitu, efek-efek yang bagus lagi, transisi terus transisi yang dari audio ke visualnya disamakan gitu. Oke banget sih kalau yang itu. Asik. Nah, di sini tuh ada yang sebenarnya cerita yang kita kemarin bahas adalah ada kemungkinan si Ibu Kang, Bu Kang itu dia bener-bener ibunya si Komuyang gitu. Ternyata kita tertipu ya. Tapi ternyata setelah kita pahami lagi dikit-dikit kita pahami juga tetap mungkin tapi dia konspirasi yang pertama yang dia benar-benar anaknya itu jelas bukan. Mungkin, ya. Tapi konspirasi yang kedua yaitu si Ibu Kang adalah ibu tirinya si Komuyang itu masih dan dia membunuh gitu. Dan dia adalah si kupu-kupu yang selama ini ada di ingatannya si siapa? Sangte itu masih mungkin karena pertama yang kita ingat adalah ibunya siapa? Komuyang, dia selalu bersenandung. Ya kan, selalu bersandung nyanyikan lagu judulnya apa sih? Yang itu yang diceritakan sebelum-sebelumnya ada hantu bersenandung di koridor setiap malam gitu. Itu masih ada korelasinya dari kita waktu melihat kalau sekelibat gitu itu seperti ini ya, seperti jubahnya yang digunakan si Ibu Kang. Itu jadi ini apakah Ibu Kang gitu. Ya, kita juga nggak tahu apakah mungkin si Ibu Kang ini salah satu elit global. Dia pemegang kunci dari semua konspirasi ini, ataukah memang si sutradara juga temannya Mark Zuckerberg? Nah, jadi di sini itu memang kalau dari segi cerita peningkatan. Ada peningkatan dari episode sebelumnya, episode 6 yaitu yang kita bilang cukup lumayan lah, ceritanya cukup lumayan, tapi memang teknis yang menjengkelkan dan banyak yang hal-hal yang menjengkelkan. Jadinya tertutupin gitu, walaupun ceritanya kemarin lumayan oke, tapi karena kita lihat teknis-teknisnya tuh nyebelin banget. Jadi kita terbutakan dengan kebaikannya gitu. Jadi kayak Selasa senior maba gitu kan, salah satu ada yang telat gitu semuanya push out gitu. Jadi memang serasa gitu, salah satu semuanya jadi rusak. Mungkin kita cuma delusi gara-gara nonton drama gila ini kita jadi ikut delusi gitu, membayangkan tidak gitu. Jadi memang saya juga kalau ceritanya masih tarik ulur juga sih tarik ulur aja mirip-mirip aja cuma tarik lagi ulur. Jadi memang kisah cinta mereka tuh memang diulur-ulur, tarik ulur kayak gitu. Jadi masih ditarik biar acaranya seru, diulur lagi biar acaranya panjang. Ya, ini gitu jadi. Nah, kalau dari segi cerita memang ada peningkatan. Kalau aku sih meningkat sih dari episode sebelumnya. Kalau dari kita nih sih sebenarnya dibanding episode 6. Oh, geli. Goblok gitu. Itu udah bagus sih. Udah balik lagi ke jati dirinya, udah oke sih. Jadi di situ juga memang disuguhkan juga beberapa yang lumayan, tapi memang gimana sih kalau kita bilang bagus banget juga enggak, tapi kalau ini juga enggak. Jadi memang lebih kembali ke jati dirinya aja. Masih ada 9 episode. Ini kemungkinan nggak tahu ya si sutradara tekniknya bakalan gimana narik ulurnya hubungan si Gangte dan Komuyang, kita nggak tahu ya, kita lihat aja tarik ulurnya gimana, apakah menyenangkan atau tidak ya. Kita tutup di situ aja. Kita langsung ke skor di episode 7. Kalau aku dari cerita dan sedikit teknis yang bisa aku pahamin, aku ngasih 6. Kalau aku sih dari segi cerita dan teknis, karena aku bilang biasa aja sih, tapi daripada yang ke-6 kemarin yang aduh lumayan parah sih. Yang ini kalau ke-7 ini aku kasih 6,5 deh. Oke. 6,5. Selalu lebih baik daripada saya. Dan ini kalau yang lihat di episode 6 dan kita nggak ngasih skor karena kita memang udah terlalu buruk aja. Kita nggak tega kalau mau ngasih nilai 2 atau 0,1 gitu masih terlalu nggak tega. Soalnya kenapa kita bilang buruk itu goblok gitu. Jumpingnya itu jauh banget. Jadi dari yang scene kelima dari episode kelima yang oke gitu kan, tiba-tiba anjlok banget gitu. Jadi parah banget. Tapi yang ke-7 ini kembali lagi sih. Ya, jadi memang di episode kemarin spesial kita nggak ngasih skor, kita nggak ngasih disclaimer, tapi disclaimernya di sini ya memang biar menarik aja nonton sebelumnya gitu. Ya udah, segitu aja dari kita, dari saya Kelvin, dari saya Roy, dan tetap pantengin terus Cinema Case. See you. Ciao.